bisa digunakan dalam membangun sebuah aplikasi berbasis machine learning ataupun kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence. Jadi di hari ini saya akan bahas tentang machine learning itu, bagaimana mengimplementasikan ataupun eh, menerapkan beberapa metode machine learning yang ada di ilmu komputer ya ke dalam sebuah website ataupun PHP ya, menggunakan PHP. Nah, kalau kita lihat di Google tuh kalau nggak salah sudah ada yang menyediakan apa ya, kita bilang sebuah library ya seperti ini. Kalau kita cari aja di Google, cari aja PHP ML ataupun PHP machine learning. Nah, ini ya, PHP ML ataupun machine learning library for PHP atau untuk PHP ya kan. Jadi ini adalah salah satu website yang menyediakan beberapa pustaka data ataupun library yang digunakan dalam kebutuhan machine learning ya. Nah, jadi di sini ada banyak sih sebenarnya metode-metode yang bisa digunakan dalam machine learning untuk PHP ini ya, yang sudah disediakan website ini. Memang banyak sih metode yang belum tersedia di sini, cuman ini udah termasuk dalam kategori cukup lah ya. Di antaranya misalnya di bagian association rule learning ataupun apa ya, metode dalam melakukan asosiasi data gitu kan. Nah, di sini contohnya metodenya adalah metode a priori, jadi sudah disediakan nih ya. Dan juga kalau mau melakukan klasifikasi, ini ada SVC atau kan super vector ini ya, saya lupa C-nya, super vector classification ya kan. Lalu ada Kanner Snackboard, lalu ada Naive Bayes ya. Dan juga di bagian regression ada least square ya, ada super vector regression. Di clustering ada K-means ya. Lalu ada DB scan ya kan. Nah, ini dalam melakukan apa ya? Dalam melakukan akurasi nih ya, matrix. Hitung akurasi ataupun melakukan pencarian confusion matrixnya ataupun classification report. Ya, biasanya kan kalau machine learning ini kan ketika sudah dijalankan, diuji, dilatih, lalu diuji gitu kan, lalu dicari confusion matrixnya gitu kan, ataupun dicari akurasi dari sebuah metode tersebut bagaimana berdasarkan data latih dan data uji yang digunakan nantinya gitu kan. Nah, ini sudah disediakan juga. Ada juga neural network ya kan. Ini multilayer perceptron classifier dan juga ada untuk melakukan cross validation ya. Ada yang random split, ada stratified random split ya kan. Lalu ini sih untuk apa sih ini ya? Pendukungnya ya. Feature selection, ada pre-processing, biasanya ini digunakan untuk melakukan normalisasi data ya kan. Lalu ada juga untuk feature extraction, ini berhubungan dengan text mining ini, token count vectorizer dan juga TF-IDF ataupun turn frequent inverse document frequent ya kan. Tapi ini sudah ditransformer menjadi angka ya. Kalau TF-IDF itu kan bobotkan buah teks gitu kan. Nah, ini sudah ditransformasikan ke dalam angka langsung ya. Nah, itu dia. Nah, jadi di video kali ini nanti kita akan coba menerapkan di bagian klasifikasi ya. Nah, di metode Kanner Snackboard ini. Nanti kita akan coba menggunakan Kanner Snackboard ke dalam PHP kita untuk melakukan klasifikasi menggunakan metode Kanner Snackboard ataupun KNN sering disingkat ya. Terlebih dahulu adalah nanti kita harus lakukan instalasi dulu. Di bagian home ini sudah dijelaskan tuh ini installationnya bagaimana. Ya, untuk instalasinya PHP ML-nya hanya menyediakan instalasi melalui Composer ya. Jadi kita harus punya Composer dulu, harus sudah menginstal Composer di laptop ataupun di komputer kita masing-masing. Lalu nanti di command prompt ketikkan ini aja. Ya, di setiap project yang mau kita gunakan dalam membangun sebuah machine learning gitu ya. Project PHP ya. Nah, itu. Ini pertama sekali harus dijalankan instalasinya ini. Composer require php -ai/phpml gitu ya. Nah, itu dia. Oke.
Lalu nanti kalau mau menggunakan Canary Snackboard-nya tinggal pilih ini aja, feature Canary Snackboard. Kan? Nah, ya, tinggal nanti kita menggunakan ini aja. Kalau mau dilihat dokumentasi lengkapnya nanti ada itu. Mana ya? Sebentar, kita buka di KNN-nya tadi, Canary Snackboard mana? Bentar ya. Bentar. Kita lihat dokumentasinya. Canary Snackboard. Ini seperti ini nih. Nah, ini dia kan. Kalau mau pakai Canary Snackboard, tinggal kita tuliskan nanti. Kita require seperti ini. Lalu kita gunakan library-nya dengan menggunakan perintah use phpml ya kan, backslash ya, backslash classification backslash Canary Snackboard. Nah, ini didapatkan dari mana? Ini didapatkan dari ketika kita sudah melakukan require once ataupun menghubungkan library kita dengan PHP yang kita miliki. Nah, library itu tersimpan di sini nih, library machine learning-nya, ya kan? Iya ya. Nanti kalau mau pakai metode yang lain ya, sama pasti kita tentukan dulu kemana library-nya terhubung, lalu kita gunakan library apa yang ada di PHPML tersebut, gitu ya. Nah, di sini dicontohkan sampelnya ini, ya. Jadi data latihnya ini nih, ya kan? Ini data latih, lalu tentukan labelnya. Jadi kan KNN itu kan ada data latih, ada parameter acuannya dari setiap data latihnya. Ini parameternya ada 2 nih, masing-masing data. Ini satu data, lalu ini data kedua, data ketiga, dan seterusnya. Nah, di dalam setiap data ini ada 2 parameter. Nah, di setiap 2 parameter ini mengarah ke satu label. Jadi kalau di sini ada datanya ada sebanyak ini, maka labelnya juga harus sama gitu ya. Nah, di sini dicontohkan labelnya itu mengklasifikasikan 2 jenis label, label A atau label B, ya. Nah, kalau sudah menentukan sampel dan labelnya, lalu nanti kita suruh untuk di-train ataupun dilatih data yang sudah ada tadi, baik itu sampel ataupun baik itu sampel dan juga labelnya ya. Nah, ini perintah untuk melakukan training data ataupun melatih data yang sudah kita tentukan tadi. Dengan variable saya buat misalnya dibuat di sini classifier sama dengan new Canary Snackboard gitu ya kan. Lalu classifiernya yang sudah kita buat tadi variabelnya melakukan apa? Nah, lalu buat perintah train. Train apa yang mau di-train? Sampel dan labelnya yang saling berhubungan, ya. Ketika sudah dilatih, baru nanti di bawahnya ini kita boleh langsung coba mengujinya ataupun melakukan testing ataupun prediction, ya kan. Sebenarnya kan KNN ini arahnya sebenarnya untuk melakukan prediksi ataupun klasifikasi, sama sih itu ya. Memberikan hasil dalam bentuk decision juga bisa ya kan, decision support. Nah, jadi agak ini ya, dinamis hasil yang didapatkan nanti dari KNN. Nah, di sini kalau kita mau mengujinya ataupun melakukan testing data dari data latih yang sudah kita masukkan tadi, tinggal masukkan perintah seperti ini, classifier garis hubung lalu simbol lebih besar, lalu tuliskan perintah predict. Karena tadi data latih kita menggunakan 2 parameter, maka di sini pun pada saat kita melakukan prediction-nya ya gunakan 2 parameter, 2 data ya kan, bukan 2 data, 2 parameter. Kalau ada yang mau kita uji datanya. Tapi kalau misalnya nanti di sini labelnya parameternya ada 3, 4 atau sampai seterusnya, maka waktu prediction-nya itu pun pengujiannya ya sesuaikan gitu ya. Jangan berbeda. Data latihnya parameternya 3, ketika kalian uji data latihnya data parameternya hanya 2. Nah, kan nggak bersesuaian ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi nanti untuk pengimplementasiannya bisa langsung pakai PHP natif juga boleh. Kalau menggunakan PHP natif seperti ini nih.
Nah, lalu nanti saya akan coba kembangkan lagi dari PHP natif yang dikasih dalam bentuk dokumentasi ini. Kita mau coba nanti apa ya, dalam penggunaan frameworknya ya, framework PHP. Jadi kita coba nanti hubungkan PHP ML ini dengan framework yang ada di PHP. Contohnya di sini saya pakai CodeIgniter 4 saja nanti. Jadi walaupun di sini dokumentasinya menggunakan PHP natif ya ataupun naturalnya, ya tapi tetap bisa nanti kita coba hubungkan dengan framework PHP-nya, mau itu Laravel kah, mau itu CodeIgniter kah, atau mau pakai YII framework kah, atau Symfony. Nah, jadi bebas-bebas saja gitu ya, selama dia masuk dalam PHP. Nah, di PHP ML ini diwajibkan menggunakan PHP versi 71 ke atas ya, 7.1 ke atas ya, artinya ya harus di versi atas lah ya, 7.1 paling rendah spesifikasi PHP-nya, versi PHP-nya ya. Itu aja syaratnya, harus menggunakan PHP dengan versi 71 ke atas. Ya. Itu syaratnya. Nah, kalau mau lihat nanti silakan lihat aja di SAM kalian masing-masing. Buka SAM seperti ini. Kan lalu lihat nanti di bagian, kalau di start nih kedua-duanya antara Apache dan MySQL misalnya ya. Lalu saya coba di PHP info itu ya, untuk buka PHP admin seperti ini. Nah, di adminnya ini kan ada pilihan ini PHP info. Nah, di sini dikasih tahu tuh kalian versi berapa PHP-nya ya. Coba lihat di bawah aja pelan-pelan. Itu biasanya. Nah, ya. Nah, ini PHP version 7.4 nih. Ya. Saya sudah 7.4. Tadi disarankan lebih dari 7.1, ya kan? Nah, jadi syaratnya itu aja tuh, ya. Jadi untuk di video kali ini saya hanya mau mencontohkan dulu bagaimana mulai dari tahap instalasinya sampai menggunakannya ini dalam versi PHP natif ya. Nah, jadi nanti di video selanjutnya kita akan bahas bagaimana PHP ML ini mau kita terapkan ke dalam framework CodeIgniter 4 ya, atau CI4 ya. Nah, pertama-tama saya sudah jalankan nih Apache dan MySQL ya. MySQL juga belum penting sih sebenarnya, nggak dijalankan juga nggak apa-apa ya kan. Yang pasti Apache harus sudah start. Oke. Nah, berarti kalau kita pakai PHP natif kan kita harus simpan file PHP tersebut di dalam lokasi instalasi SAM-nya kan gitu ya. Di SAM ya, founding SAM, lalu di dalam doc sini ya kan, kita harus buat projectnya di sini kan. Misalnya saya buat folder baru nih, folder baru saya buat aja namanya misalnya apa ya, apa lebih baik kita buat ya, KNN misalnya gitu ya. Nah, jadi nanti project saya akan aktif di sini kan untuk instalasinya. Nah, tadi kan dikatakan untuk instalasinya melalui Composer dengan perintah ini ya, maka ini saya copy, lalu nanti buka command prompt ataupun terminal. Yang mau terminal juga boleh, pakai command prompt juga boleh, yang penting dia instalasinya melalui command prompt ya kan, atau melalui CLI, command prompt command line interface gitu ya. Nah, di sini tinggal saya tuliskannya di pad ini, tinggal saya buka aja command prompt ataupun terminal. Kalau misalnya pakai Windows 11, kalau di tempat saya, di laptop saya sudah bisa nih, diklik kanan di folder tersebut lalu pilih open in terminal. Kita langsung terbuka terminal di lokasi KNN ini. Project saya kan tadi di KNN ini. Kalau mau pakai command prompt CMD biasa juga boleh. Di bagian pad-nya ini ya kan, klik sekali biar aja terblok gitu, lalu tuliskan aja CMD gitu.
enter. Maka dia akan bukakan CMD command prompt pada lokasi yang sesuai project. Sini nanti sudah disimpan apa saja library-library yang terhubung di aplikasi kita, di PHP kita. Nah, sebenarnya ada di sini nih library-nya. Jadi ini penghubungnya ya, autoload.php nanti penghubung dengan PHP AI ini. Ini lalu kita buka ML. Nah, ini di sini nih. Lalu di bagian kalau nggak salah sebentar saya cek ya. Nah, ini di SRC-nya nih. Tadi apa itu? KNN di sini. Gitu ya kan? Kita mau coba nanti betul nggak hasilnya B, ya. Nah, pertama berarti kita buka dulu editor ya. Di KNN ini, di command prompt yang ini, saya ketik aja code titik gitu ya, code spasi titik untuk membuka VS Code saya di folder KNN itu. Biar cepat, biar saya nggak repot-repot lagi. Buka VS Code lalu open folder gitu. Kalau ini kan udah lebih cepat nih. Nah, ya. Oke. Nah, ini kan sudah di folder kita kan sudah ada di sini. Nah, saya tinggal buat aja file baru, file PHP baru. Misalnya saya buat aja namanya index.php. Seperti ini. Ya. Nah, ini sudah. Lalu isinya apa? Ya ini kita ikutin ini aja, boleh. Ya kan? Require once. Kita buka PHP seperti ini kan. Require once. Here. Nah, ini dia kan. Lalu apa tadi? Nggak apa-apa, harus ngetik, nggak masalah. Kalau mau copy paste ya silakan juga. Ketik 2 kan gini ya. Tadi seperti ini kan. Ya kan? Satu juga boleh. Ini vendor/autoload
titik PHP. Ya kan? Ini kan kita sudah terhubung, ya. Lalu di bawahnya tinggal use PHP ML. Nah, ini kan langsung ketemu di bawah. Ya kan? Backslash L backslash apa? Classification kan? Nah, ini dia. Jadi kasih tahu nih classification mana. Cari Canary Snackbar ini kan? Enter. Sudah. Selesai, ya kan? Jadi kita tinggal pakai ini aja tadi karena sudah kita hubungkan di sini, maka kita tinggal tuliskan PHP-ML. Ini tadi muncul otomatis ya karena sudah kita require di sini file autoload-nya ya. Lalu sampelnya kalau ini boleh tinggal ambil aja seperti ini, copy sampelnya. Oke. Lalu kalau sudah sampelnya lanjut ke sini. Langsung aja ini sampai sini ya kan? Oke ya. Kosong. Nah, kenapa kosong? Karena kan di sini kita hanya suruh prediksi tanpa menampilkan hasilnya kan. Maka di sini saya buat aja variabel tambahan, misalnya saya kasih TMP ataupun temporary ataupun hasil gitu ya, ataupun apa ya? Testing dengan classifier prediksikan R gitu ya. Artinya apa? B ya kan? Ataupun pakai echo bisa nggak ya? Kita coba ya. Echo testing. Oke, save. Coba lagi ya. Dapat juga kan gitu ya, boleh pakai echo, boleh pakai print r atau mau pakai apa, yang pasti simpan dulu ke dalam variabel hasil testingnya. Kalau langsung seperti ini tadi nggak keluar ya, nggak ada hasil karena memang dia tugasnya hanya mengeksekusi data tanpa menampilkan. Maka biar terstruktur, saya buat variabel satu lagi untuk menampung hasil eksekusinya, lalu saya echo atau mau di kalian lakukan apapun boleh ya kan. Ataupun nanti Pak ini saya buat dalam function bisa nggak? Ya pasti bisa lah, ya kan? Tinggal memindahkan sajanya ini sebenarnya. Kalau mau dibuat function boleh kan? Misalnya function apa ya? Misalnya proses knn misalnya. Boleh-boleh aja seperti ini, ya kan? Pindahin, langsung copy di sini. Ini kan, lalu ini ganti jadi return. Ya kan? Biar lebih fleksibel, udah pakai ini aja dulu ya kan. Atau ini di atas nih, ini oke. Biar aja penggunaan library di atas, nggak usah di dalam setiap function. Oke, nanti di bawah tinggal saya panggil nama functionnya proses knn buka kurung tutup kurung titik koma. Ya kan sama saja sih sebenarnya. Refresh, kan dapatnya, nggak dapat B yang. Jangan di return ya, ini kan dia memberi nilai balik, sedangkan saya nggak buat variabel penampungnya. Saya buat pun di sini boleh aja hasil sama dengan proses knn, ya kan? Nah, di sini tinggal saya masukkan ini apa sih namanya, echo-nya dari variabel hasil, save. Nah, kan dapat juga B. Kalau mau saya ganti juga nanti data ujinya ini gimana? Kalau misalnya 3
Jadi nanti kan data uji 3 dan 3 dari data latih ini masuk ke mana ya? Kan gitu ya. Nah, kita save lalu kita lihat. Masuknya ke klasifikasi A. Kok bisa A, Pak? Ya udah, ini kan proses KNN-nya. Kalian kan sudah tahu, sebenarnya harus tahu dulu teoritisnya KNN ya, bagaimana cara kerjanya. Lalu tinggal bermain di data aja kan. Mungkin beberapa ada di antara kalian yang kemampuan algoritmanya nggak terlalu bagus ataupun tidak terlalu cukup, bingung, gimana ya teori yang sudah dipahami, coba diimplementasikan ke aplikasi gitu kan. Siapa tahu ada yang kemampuan algoritmanya nggak terlalu mencukupi ya. Ini sangat membantu nih. Jadi kalau kita sudah punya data, kita mau coba buat dalam website supaya website itu ada proses machine learning-nya, udah kita dipermudah dengan ini ya. Yang penting kita sudah punya data, sudah punya label untuk di training, lalu kita coba uji aja. Kok misalnya kalau mau data latihnya ini digunakan juga misalnya 10% dari data latih digunakan sebagai data uji, ya bisa aja sih. Nah, itu nanti ada split data namanya kan. Nah, ini coba kita gunakan kan kalau mau melakukan split data ya. Sudah bisa nih ya. Kalau mau dibuat di sini menggunakan array isinya ya boleh-boleh aja lah. Misalnya saya buat aja di sini kan variabel data seperti itu kan dengan array kan ya kan, enggak dia langsung ya kan, boleh ya koma ya. Coba print R dulu ya, dia ada bentuk array enggak? Oke, ada array kan 3 sama 3 ya kan. Oke, ini kita kirim ke sini, kita tampung dalam variabel X. Ini predict dari variabel X, parameter X. Betul nggak? Bisa nggak hasilnya A juga? Nah, dapat A kan? Nah, ini jadi udah lebih fleksibel kan? Saya ganti aja menjadi misalnya 1, 3. Kalau 1, 3 di sini masuknya kemana? Ke A, ya kan? Kalau 1, 4 labelnya A. Betul nggak hasilnya A? 1, 3. Kita coba. Ya, benar A. Gitu ya. Oke. Nah, udah dapat nih. Kan? Nah, jadi kalau mau dinamis seperti ini caranya. Ya, ini masih menggunakan PHP ini ya, PHP natif ya. Pengembangannya hampir sama nanti ketika saya mau menggunakan framework CodeIgniter 4. Nah, kalau ini kan di dokumentasinya ini ya, datanya statis ya. Kita langsung input dari program bytecode ya kan, datanya bytecode. Nah, bagaimana nanti kalau datanya sudah dinamis? Misalnya kita sediakan satu file Excel. Nah, data Excel-nya itu ataupun file CSV-nya saya gunakan untuk sebagai data latih yang ini. Jadi data latihnya itu sampel dan labelnya itu saya ambil dari CSV. Itu nanti akan kita pelajarin di video selanjutnya. Tapi dapat dulu dasarnya ya. Gunakan PHP natif karena framework itu kan pengembangan sebenarnya. Kalau dasarnya sudah tahu, pasti kalau mau dikembangkan ya nggak jauh-jauh beda ya. Jadi seperti ini ya dasarnya. Lalu kan setahu kita di KNN itu ada penentuan nilai K ya kan. Nah, untuk penentuan nilai K-nya itu ini di sini di Canary Snackboard-nya ini kita bisa nambahkan penentuan nilai K-nya. Nah, untuk nilai K itu di dalam Canary Snackboard itu default-nya itu diberikan nilai 3. Nah, kalau kalian nanti mau merubahnya menjadi misalnya K-nya 5 lah gitu. Boleh-boleh aja, caranya bagaimana? Di sini sudah ditentukan nih. Ya kan? Kalau mau mengganti nilai K-nya tinggal tuliskan aja classifier sama dengan new Canary Snackboard $K sama dengan 4. Sesuai kebutuhan nanti. Ya. Distance matrixnya juga dalam menentukan distance matrixnya itu defaultnya itu Euclidean. Kalau mau pakai yang lain di sini ada itu distance documentation. Dia kasih tahu mau pakai apa Euclidean ini ya kan. Kalau mau pakai Manhattan ada kan, untuk menghitung jaraknya kan, distance-nya kan. Lalu Chebyshev ada Minkowski ya kan. Nah, ataupun mau custom distance juga bisa ya. Ya kalian buat lagi nanti satu kelas lagi file PHP kelasnya untuk melakukan penghitungan distance-nya menurut versi kalian gitu ya. Nggak mesti sama ya kan. Nah, secara default-nya menggunakan Euclidean distance. Kalau mau berubah atau mau mengganti ininya apa namanya
perhitungan distance-nya, metode dalam menghitung distance antar datanya, ya pakai ini tadi. Acuannya berdasarkan ini tadi, Manhattan, Euclideans, Chebyshev, dan juga Minkowski. Defaultnya tadi ingat Euclideans ya, Euclidean distance ya. Kalau mau diganti tinggal tambah seperti ini, kasih koma new Minkowski. Kalau Minkowski setahu saya ada penentuan nilai lambdanya kan. Nah, ya, ada lambda parameternya. Kalau di Chebyshev kayaknya nggak ada. Dia langsung kita gunain aja ya. Nah, itu dia. Kalau Euclideans juga seperti itu. Euclidean distance itu tidak ada. Yang penting ada data pembandingnya, ada dua data yang mau dibandingkan. Lalu dihitungnya nanti Euclidean distance-nya berapa. Ya. Kalau mau ganti ya ganti aja. Karena kayaknya jadi 4 ini kan, tinggal copy aja nih. Ganti. Tadi kan ini K-nya 4. Ya, oke. Ini kalau kita lihat nanti hasilnya apa? Refresh lagi aja. Ya udah, tetap hasilnya sama, cuman kan dalam menentukan K-nya ini aja sih. Kalau fungsi K ini kan nanti hasil klasifikasinya kan dihitung. 3 teratas itu 4, kalau K-nya 4 berarti 4 teratas masuk ke klasifikasi mana? Dalam 4 klasifikasi teratas itu mana yang mendominasi? Kelas A atau kelas B kan gitu ya kalau KNN. Mana yang paling banyak dari 4 acuan K-nya. Kalau dari 4 data teratas, artinya kan K-nya itu digunakan untuk data teratas itu sebanyak acuan K-nya, ya kan? Kalau di K-nya 4, maka 4 data teratas, mana label paling banyak dari 4 data teratas? A atau B? Nah, kalau ditemukan dari 4 data teratas paling banyak kelas A, ya maka masuk ke dalam kelas A. Kalau nanti kelas B yang banyak terdapat kemunculan paling banyak di dalam 4 kelas teratas, maka dia masuk kelas B. Kan gitu ya cara kerja KNN. Harus paham dulu teorinya ya. Nah, itu dia ya. Oke, jadi itu saja dulu di video kali ini. Saya hanya bisa menunjukkan dulu dasarnya ya menggunakan PHP natif ataupun PHP alaminya. Di video selanjutnya kita akan bahas bagaimana kalau kita ingin menggunakan PHP yang pengembangannya ataupun berbasis framework. Nah, nanti di video ini saya akan gunakan CodeIgniter. Pakai Laravel juga pasti bisa karena baik itu Laravel ataupun CodeIgniter pasti punya vendor seperti ini. Ada folder vendornya, artinya kan pihak ketiga yang digunakan, gitu ya kan. Nah, framework di PHP kan pasti bisa menggunakan vendor ataupun library itu kan termasuk dalam vendor ya. Jadi hampir sama struktur foldernya, baik itu struktur filenya juga hampir mirip antara CodeIgniter dengan Laravel ya. Jadi sama-sama menggunakan vendor ya. Jadi nanti kita tinggal tumpang tindih aja sih di dalam framework kita vendor ini dan juga composer.json dan composer.log ini. Jadi tumpang tindih nanti perintah-perintahnya. Apa yang vendor yang terbaru akan terinstall di kita, di framework kita. Nah, itu di video-video selanjutnya lah nanti. Video setelah ini saya akan jelaskan lagi bagaimana cara menggunakannya di dalam framework PHP ya. Nah, itu saja yang bisa saya berikan dulu di video kali ini. Silahkan diikutin lah panduan yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau belum paham ya diulang